Ini motor kebetulan lagi banyak project di bengkel. Jadi PCX 160 yang terbaru 2025, tapi ini motornya keluaran 2026, guys. Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel 902 Garage. Alhamdulillah teman-teman bisa upload video lagi. Kemarin-kemarin kontennya aerok. Terus 2 tahun ke belakang CBR. Jadi memang alhamdulillah dikasih kerjaan, dikasih project dari teman-teman yang percaya modif di 902 Garage. Kali ini Matic lagi karena memang 902 Garage 2 tahun ke belakang ini fokus main di proyekan Matic ya. Jadi modif motor yang basicnya dari motor Matic. Ini ada PCX 160 yang sudah dimodif. Kalau teman-teman lihat ini motor yang sama. Sebelumnya konsepnya itu yang warna putih motornya. Kalau teman-teman lihat ya, konsepnya proper Matic. Jadi memang benar-benar proper. Propernya sih sebenarnya sih kalau gue lihat dari bodinya doang ya. Tapi kalau dari segi part udah wow. Udah cakep nih, ini request sesuai dengan ownernya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini PCX 160 keluaran tahun 2026 ya. 2026 yang setipe dengan Trotsing, tapi ini tipenya CBS. Nah ini dimodif, yang pertama gue bahas adalah pewarnaan. Warna aslinya kemarin putih, nah ini request dari ownernya jadi warna abu-abu dan mengusung atau mengambil konsep dari PCX 160 yang ada di Jepang. Sebenarnya sini warna-warna abu-abu kayak gini udah banyak ya di Indonesia. Konsepnya dari warna Nardo Grey, warna BMW, warna Mazda itu warna abu-abu seperti ini banyak banget. Tinggal teman-teman kasih sentuhan, misalnya sentuhan warna bunglon, bukan bunglon, efek bunglon, lembayung. Nah ini memang konsepnya solid. Terus kemarin sempat polos abu-abu, tapi ternyata ngelihatnya polos banget. Akhirnya request omnya. Ini dikasih stripping, stiker. Ini kalau kontes memang ininya proper nih dari segi apa namanya kelasnya, kelas proper ya, karena memang nggak main airbrush ya, hanya main painting polosan, terus main body kasarnya di panel-panelnya karbon part gitu. Teman-teman bisa lihat di sini nanti. Gue mau bahas juga dari part per partnya dari depan dulu ya teman-teman ya. Oke, di bagian depan teman-teman bisa lihat ini kalau dari keseluruhan part kaki-kakinya nih udah hampir ganti semua sih kalau gue lihat ya. Ini upside down-nya masih bertahan sama yang kemarin, hanya penggantian di pengereman. Kemarin pengeremannya masih standar guys. Jadi teman-teman bisa lihat di sini peleknya ganti, bannya juga ganti. Bannya pakai Pirelli depan, Diablo Rosso, terus upside down-nya tetap ya. Pengeremannya ini pakai 4 piston radial dari FJN GP20 GP berapa ini gue lupa, kalau tipenya banyak banget ya pengereman sekarang. Piringannya 260 dari Black Diamond yang model tulang ikan. Peleknya Delcavic NOZ di bagian depan. Terus ada selang rem yang ganti pakai quick release ya. Teman-teman bisa lihat di sini proper banget secara konsep, tapi dari segi part ini kalau menurut gue udah cukup lumayan ya, karena dari segi budget juga lumayan, depan belakang pengereman atas bawah dan kaki-kaki depan dan belakang. Nanti gue bahas budget di bagian akhir. Ini di bagian depan teman-teman bisa lihat bannya sama ukurannya kayak originalnya, peleknya juga sama, ring 13 dan ring 14 gitu. Jadi requestnya ini bicaranya kenyamanan, nggak ada yang di downsize, depan dan belakang nggak ada yang di downsize. Jadi speknya, tingginya, ukuran shocknya itu sama semua. Nah ini di bagian depan, sekarang ke bagian belakang ya. Di bagian belakang teman-teman bisa lihat ini salah satu bagian yang menguras kantong kalau menurut gue. Karena bagian CVT dan filternya udah pakai billet semua. Teman-teman bisa lihat ini bak CVT-nya dari SR1, terus cover filternya, boxnya ini covernya yang flat dan sudah billet. Ini apa ya, lupa gue. Oh, Sam Speed. Nggak ada pemasangan baut titanium di motor ini karena memang omnya nggak mau terlihat warnanya mentereng banget. Jadi memang mainnya proper aja, simple. Yang penting baut-baut masih stainless lah gitu, nggak, sebagian original masih bertahan. Jadi memang mau mempertahankan warnanya yang
masih netral. Kadang-kadang kalau dikasih warna ungu, dikasih warna biru, jadi rame banget ya kesannya. Walaupun memang kebutuhannya buat apa tergantung teman-teman nanti konsepnya. Terus di bagian belakang suspensinya masih sama ya. Kalau nggak salah ini belum ada yang diganti nih, kemarin masih sama ini YSS yang sudah dipakein preload adjuster. Jadi YSS G Sport G Series ya. G Series ini yang ukurannya sama kayak originalnya 365, terus pakai preload adjuster. Di bagian peleknya sama yang kemarin ya. Hanya ini ban ya ganti Pirelli, dan warna peleknya kemarin tuh silver chrome, jadi warna kayak gini. Terus ada request, Om saya nggak mau kelihatan sama semua warnanya, akhirnya di repaint warnanya OZ, titanium OZ ini warna peleknya nih. Bannya sama, ukurannya kayak originalnya Pirelli Diablo Rosso, ukuran 130 ring 13. Nah di bagian belakang ini teman-teman bisa lihat ada di balik ini ya, di sampingnya ini swing armnya juga pakai SR1, jadi satu brand nih sama bak CVT-nya. Pengereman juga sudah ganti, yang belakang 2 piston pakai FJN kalipernya, jadi pengeremannya sama nih FJN depan belakang. Kemarin sempat full atas bawah FJN, tapi karena ada produk baru, nanti gua pindah ke atas ya, ada produk baru yang dipasang di motor ini. Di bagian belakang ini knalpot juga sudah ganti racing, kemarin pakai DX. Dan kita pindah ke atas. Nah teman-teman bisa lihat ini bagian atas, pengeremannya sudah pakai proper racing line yang terbaru. Jadi ini penting nih, kalau menurut gue penting banget untuk pemilihan part. Jadi memang secara jenis part, ini partnya memang PNP. Teman-teman bisa lihat itu tinggal pasang aja, semuanya partnya dapat switch rem, terus tabung yang sudah include di dalam paket pembeliannya. Tapi ini dijualnya terpisah kanan dan kiri, nggak sepaket seperti master rem RPD yang sudah sepaket kanan kiri. Ini kanan sendiri, kiri sendiri. Jadi teman-teman bisa beli untuk motor yang misalnya ini masih tromol atau kopling, itu bisa. Ukurannya tinggal menyesuaikan. Nah, satu hal yang penting kalau menurut gue ya, ini part memang PNP. Banyak banget sekarang part aksesoris, part aftermarket yang memang PNP. Tapi pemilihan komposisi part itu penting. Jadi nggak sekedar modif pasang. Itu memang secara teknis ya, itu nggak ada kesulitan lah untuk memasang atau memodifikasinya. Tapi secara konsep keseluruhan, kalau teman-teman campur adukan part, terus campur adukan bentuk, itu jadi kelihatannya kurang matching, kurang enak dipandang. Nah ini penting buat komposisi modifikasi. Jadi kalau menurut gua ada beberapa part yang memang cocok buat PCX, ada beberapa part yang memang cocok buat Aerox. Itu nggak bisa disamain. Ini bisa buat PCX, ini bisa buat Aerox. Kayak misalnya ini di PCX ini bagian batok depannya ini kalau mau pakai tabung minyak rem atau master rem apa aja aman, nggak perlu coak-coak. Tapi kalau di NMAX atau di Aerox ini pasti akan dicoak karena nabrak guys. Nah itu pemilihan part kalau menurut gua penting buat teman-teman pertimbangkan. Jadi memang sih estetika dilihatnya itu ketika pemilihan part yang benar akan jadi hasilnya lebih bagus dan enak dilihat gitu. Selain ini, selain pengereman, nah di bagian atas yang menarik lagi adalah penggunaan part-part karbon. Jadi beberapa panel karbon, hampir semua sih, hampir 100% ya, 90%-an lah. Bodi kasarnya dilapis karbon, tipenya karbon Pagani. Kemarin Aerox tipe karbonnya Sprito, terus ada yang karbon twill lah, macam-macam deh sekarang karbon itu jenisnya, tipenya itu banyak banget. Terus ini kulit jok juga sudah di custom khusus project di 902 Garage. Jadi teman-teman bisa request kulit joknya seperti apa. Warnanya abu-abu, strippingnya custom juga. Strippingnya ini temanya adalah batik dari Jawa Barat ya, batik Mega Mendung ini. Nah teman-teman bisa lihat ini teman-teman gua tukang stiker pinter juga ngedesainnya. Dan beberapa warna yang terlihat mencolok di bagian stiker adalah warna merah. Dia ada hologramnya. Jadi teman-teman kalau lihat langsung di zoom itu bisa kelihatan. Ada beberapa part yang masih bertahan kayak bordes masih bertahan, terus spion juga masih bertahan. Mungkin ada penggantian grip ya. Nih kemarin visor juga ini sudah diganti. Windshieldnya ini udah diganti, dari awal juga sudah pakai ini, jadi nggak diganti lagi. Dan yang terbaru adalah bilet. Teman-teman bisa lihat nih biletnya nih, seperti ini tampilan dari luarnya. Jadi ada sirip-siripnya. Nah ini yang gue suka zaman sekarang tuh udah banyak main apa sih namanya ini, yang akrilik slim frame ya, slim frame. Jadi
permainan di dalamnya itu bisa dikombinasikan ukurannya, terus dimensinya, nggak hanya sekedar pasang bilet bulet tok gitu kan. Nah ini ada beberapa alis atau ada beberapa sirip-sirip yang menurut gue cukup menarik zaman sekarang. Apalagi kalau misalnya di sini lampu ininya digrafir lagi atau dimotif lagi, ini lebih simple sih kalau menurut gue, ini nggak begitu rumit. Kayak Aerox itu ada ininya di sini, ada grafir-grafirannya di alisnya. Ini hanya di bagian kanan kirinya aja. Ini AS ya kalau nggak salah mereknya, lupa gue. Karena memang project ini untuk bilet nggak di 902 Garage, tapi ada rekanan yang mengerjakan gitu teman-teman. Zaman sekarang udah nggak, kayaknya kayak kalau nggak pakai bilet tuh kayaknya gimana gitu ya. Padahal budgetnya lumayan loh kalau teman-teman lihat bilet-bilet custom ini start di angka 3, 4, sampai 5 juta lah, udah cakep banget kalau menurut gua. Jadi ya memang udah kebutuhannya. Makanya saklarnya nih ganti nih. Saklarnya bukan originalnya, saklarnya ini udah pakai. Kalau nggak salah saklarnya Fiction ya ini. Kanannya masih bertahan. Itu di bagian atas dan di bagian part. Oh ini ada yang ketinggalan. Sebenarnya ini part pemanis doang. Leg protect, jadi aksesoris resmi dari Honda yang ngeluarin buat PCX 160. Jadi teman-teman bisa lihat ini aksesorisnya, pelindung apa sih namanya, leg itu dengkul ya, pelindung, jadi biar nggak inilah mungkin. Ini hanya ditempel aja kanan dan kiri, pakai double strip 3M. Nih konsep modifnya nyaman banget ya, proper banget, bener-bener nggak ada di downsize, nggak depan belakang itu shocknya sama, belakang juga sama. Mode bapak-bapak banget ya kalau kata anak-anak muda modifnya. Oke teman-teman, budget nih. Kemarin-kemarin sih sempat dari awal udah jelas budgetnya. Cuma di perjalanan modifikasi tuh ya memang sih ownernya request, tambahan ini, tambahan itu. Jadi ini perkiraan aja kurang lebih nih. Karena memang dari awal tuh waktu sebelumnya itu habis kurang lebih 20. Nah terus ke sini-sini kayaknya nih habis nih, apalagi di bilet-bilet begini ya. Habis kisaran 40 lah, 40 sampai 50 juta kurang lebih nih. Jadi teman-teman nanti kalau memang minat modif seperti ini bisa dirinciin, nanti gua rinciin apaan aja dan budgetnya berapa. Ini panel karbon aja sama bodi halus di repaint aja udah ketahuan nih guys. Udah hampir 10 juta sendiri nih kurang lebih nih. Karena karbonnya udah lumayan banyak ya. Full ya, bodi kasarnya bagian bawah, bagian atas. Nah itu, jadi kurang lebih 40 sampai 50 juta. Atau teman-teman punya konsep yang lain mau seperti apa, tunjukin di WhatsApp, nanti tinggal konsultasi, Om bikin kayak gini jadinya berapa, nanti dirinci. Jadi modif konsep seperti ini bisa di 902 Garage. Sekarang gue mau cobain gimana posisi readingnya nih motor. Jadi teman-teman juga bisa lihat kenyamanannya seperti apa. PCX emang udah nyaman sih kalau gue pakai standaran juga, apalagi dengan spek part kayak begini. Waduh, makin proper banget deh dipakai jalannya. Oke, yuk kita cobain. Oke teman-teman, video kali ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi tadi gue udah cobain reading, posisinya seperti itu, nyaman banget sih memang kalau dari segi berkendara ya. Memang nggak ada keluhan ya, karena desain PCX tuh memang dibuat nyaman sih, beda sama Aerox ya. Aerox kan kesannya sporty. Ini mungkin secara posisi duduk kayak NMAX ya kalau menurut gua. Kalau Aerox lebih kesannya lebih sporty karena posisinya lebih nungging kayak motor-motor sport lah gitu. Nah kalau PCX ini dibuat nyaman karena memang posisi readingnya dari segi handle ini ke belakang agak jauh, terus lebar posisi ininya, dek-dekannya, jadi dipakai lebih nyaman. Ya, mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi teman-teman mau modif PCX, ADV, Aerox, NMAX, ayo bisa di 902 Garage. Karena memang lagi fokusnya Matic dan Matic. Jadi kalau teman-teman kemarin sih sempat ada yang tanya-tanya, Om, modif CBR masih bisa sebenarnya, cuma karena minat modifnya nggak begitu banyak, jadi antusiasmenya gue juga ngerasa kok nggak ada yang nanya, nggak ada yang mau gitu.
Padahal memang masih bisa gitu, bukan menolak. Jadi ada beberapa teman-teman yang tanya, oh masih bisa, bisa. Tinggal konsultasiin aja budgetnya berapa, speknya seperti apa gitu. Tapi project ya, karena part-partnya yang CBR, yang JetX, Ninja gitu di 902 GHz sudah minim banget dan nggak ada stok. Paling PO gitu kalau teman-teman mau. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Yang belum subscribe, mohon dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.